Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran dari rumah ya, yaitu kita sudah sampai ke pembelajaran ketiga subtema 1 pada tema 3, yaitu makanan sehat ya, khususnya yaitu pada buku 5C. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar materi atau mata pelajaran IPS dengan pokok materi adalah interaksi sosial. Interaksi itu artinya hubungan, sedangkan sosial adalah hidup bersama antara manusia. Jadi kalau kita gabung, pengertiannya adalah interaksi sosial adalah hubungan sosial, hubungan manusia antara manusia yang dinamis, yang saling berhubungan, bisa antara individu dengan kelompok, hubungan individu dengan individu, atau hubungan antara kelompok dengan kelompok manusia yang lainnya. Interaksi sosial ini harus terjadi karena manusia tidak bisa hidup sendiri, karena sifat dari manusia adalah sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus berhubungan dengan manusia yang lainnya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan, tanpa hubungan dengan orang lain. Interaksi sosial ini dapat terjadi karena ada faktor penyebabnya ya. Penyebab yang pertama terjadinya interaksi sosial yaitu sugesti. Di sini dapat diartikan bahwa dorongan dari dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu harus berhubungan dengan orang lain ya, yaitu adanya kebutuhan pribadi yang menyangkut hak dan kewajiban dari orang lain, sehingga kita perlu untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya interaksi sosial adalah bisa imitasi, yaitu sifat manusia yang selalu ingin cenderung meniru keadaan atau kondisi orang lain, terutama pada tokoh-tokoh yang diidolakan. Misalnya tokoh idolanya adalah berpakaian berwarna merah, maka dia ingin sesekali berpakaian merah, dan terusnya. Jenis makanannya pun kadang-kadang ditiru. Itu sifat dari manusia, cenderung meniru keadaan atau tingkah laku dari idolanya. Yang ketiga yaitu yang menyebabkan manusia itu berhubungan dengan orang lain karena sifat dari identifikasi dirinya, yaitu ini lebih dalam daripada imitasi. Kalau imitasi hanya sekedar meniru-niru secara fisik dan ininya sifatnya, sedangkan identifikasi adalah sudah berperan, ingin bertingkah laku lebih dalam. Secara pribadi pun dia meniru tingkah laku idolanya, yaitu dari potongan rambutnya, dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari menyapa orang lainnya, itu udah dimirip-miripkan dengan tokoh idolanya ya. Itu diantara penyebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Kemudian syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya hubungan atau kontak antara manusia dengan manusia. Jadi kalau di antara individu manusia A dengan manusia B, berarti sudah terjadi interaksi sosial ya. Bisa juga interaksi sosial itu akan terjadi apabila individu seseorang berhubungan dengan kelompok orang lain atau kelompok dengan kelompok yang lainnya. Itu pengertian penyebab dan syarat terjadinya interaksi sosial ya. Lebih jelasnya anak-anak Bapak beri tugas yaitu pada buku 5C, yaitu halaman 30. Jadi anak-anak siapkan buku 5C-nya halaman 30. Di situ ada contoh atau bentuk interaksi sosial yang terjadi.
kemudian komponen masyarakat yang terlibat, dan tujuan interaksinya, yaitu pada ayo lakukan ya, pada kolom-kolom 1-5 itu. Jadi Bapak ulangi, tugasnya adalah anak-anak mengidentifikasi, mengamati kehidupan di masyarakat sekitar tempat tinggal anak-anak, bentuk interaksi sosial apa yang terjadi, dan siapa yang terlibat dalam interaksi itu, dan tujuan interaksinya. Jadi anak-anak lengkapin aja kolom-kolom yang ada pada halaman bukan halaman 30 ya, halaman 20. Jadi Bapak ulangi lagi, tugasnya adalah anak-anak melengkapi kolom-kolom yang ada pada halaman 20, yaitu buat seperti yang ada, seperti contoh yang ada dalam tabel ya, dalam kotak ya, yaitu bentuk interaksi yang terjadi di dalam masyarakat, anak-anak amati, dan komponen masyarakat yang terlibat, dan tujuan interaksinya. Yang di halaman 20 itu juga udah dikasih contoh, misalnya bentuk interaksi yang terjadi, misalnya nomor 1, kerja bakti membersihkan selokan. Kalau kerja bakti kan berarti ada beberapa orang, tidak hanya sendirian ya. Berarti komponen yang terlibat adalah masyarakat, semua warga RT misalnya. Terus tujuan interaksinya yaitu membersihkan atau menjaga kebersihan lingkungan. Jadi itu contoh dari bentuk interaksi sosial ya. Contoh lainnya misalnya bentuk interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, misalnya berobat ke dokter misalnya. Berarti itu terjadi hubungan. Siapa yang komponen masyarakat yang terlibat? Kalau kita misalnya bentuk interaksinya adalah berobat ke dokter, berarti komponen yang terlibat misalnya ya dokter, pasien ya, dan kasir mungkin ya. Terus tujuan dari interaksi itu apa misalnya? Misalnya juga untuk menjaga kesehatan ya, dan lain-lain. Itu contoh dari bentuk interaksi yang terjadi di lingkungan kita, dan komponen yang terlibat, dan tujuan interaksinya. Misalnya lagi anak-anak perhatikan di pasar misalnya, bentuk interaksinya yang terjadi apa misalnya, berjualan atau membeli nasi goreng di warung misalnya, bentuk interaksinya berarti komponen masyarakat yang terlibat yaitu penjual nasi goreng dan pembeli. Tujuan interaksinya yaitu apa misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu khususnya makanan ya. Dan itu seperti itu contohnya. Jadi anak-anak buat yang lain 1-5 saja. Jadi membuat bentuk interaksi sosial yang lain nomor 1-5 saja, halaman 20 ya. Jadi Bapak ulangi lagi, halaman 20, buku 5C tugasnya ya. Itu saya kira cukup ya. Mudah-mudahan anak-anak memahami semuanya. Dan jangan lupa nanti jawaban ditulis di buku tulis dan kirim ke WA Group, karena Bapak akan ambil nilainya. Untuk tugas yang kemarin ada 2 anak kalau nggak salah tidak mengumpulkan nilai, tidak mengumpulkan jawaban, berarti ya terpaksa Bapak nggak beri nilai, karena Bapak menilai berdasarkan jawaban yang dikirimkan ya. Bapak selalu nilai hasil kerja anak-anak walaupun anak-anak tidak mendapatkan kiriman nilainya ya, Bapak kumpulkan semuanya. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.